Jadi Tribuners, ada seorang warga berprofesi advokat asal Jakarta Barat nih yang bernama Arjana Bagaskara ini menggugat pemerintah Indonesia Tribuners karena ini tidak kunjung menetapkan banjir di Sumatera menjadi bencana nasional. Dan gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta dengan nomor perkara 415 garing G garing TF garing 2025 garing PTUN titik Jakarta. Dan isi gugatannya itu Tribuners, Arjana ini meminta agar banjir Sumatera ini dijadikan berstatus bencana nasional. Ini juga seperti yang banyak diharapkan oleh banyak orang ya Tribuners. Karena ya kalau kita lihat bencananya ini besar begitu ya dan menewaskan banyak korban jiwa gitu. Dan dalam gugatan warga negara atau citizen lawsuit itu, Tribuners ini menggugat beberapa nama nih Tribuners. Yang pertama adalah pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kemudian selain itu juga ada nama Menteri Kehutanan yakni Menteri Raja Juli Antoni Tribuners. Kemudian yang ketiga adalah Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa. Selain itu, selain kedua menteri itu ada juga Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto Tribuners. Dan dalam latar belakang gugatannya ini nih Tribuners, Arjana ini menyoroti peristiwa banjir besar yang telah menerjang wilayah Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dalam 2 pekan terakhir ini ya. Dan peristiwa tersebut juga dilaporkan sudah memakan sebanyak 753 korban meninggal Tribuners. Kemudian ada 650 korban yang hilang dan korban luka ini dicatat sebanyak 2.600 orang. Dan kemudian sebanyak 576.300 jiwa tercatat mengungsi dan ini tersebar di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat Tribuners. Dan dalam isi gugatannya itu nih Tribuners, Arjana ini juga menyebutkan nih bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini disebabkan oleh deforestasi yang menurut tergugat dua alias Menteri LHK RI ya Tribuners Raja Julianton ini tingkat deforestasi secara nasional menurun. Dan dari 216.216 hektar pada 2024 ini menjadi 166.450 hektar per September 2025. Atau ini tuh turun sekira 23 maksudnya 23,01% dalam rapat kerja Komisi 4 DPR di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2025 lalu. Dan akibat dari deforestasi itu nih Tribuners Arjana menyebutkan nih ini tuh mengakibatkan kerugian yang sangat besar gitu untuk khususnya untuk masyarakat di Provinsi Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Sehingga ini mengakibatkan banyaknya hilangnya nyawa gitu ya. Kemudian kerusakan hutan, hilangnya harta benda dan kerugian lainnya yang hingga saat ini gugatan diajukan. Dan atas hal itu, ia menilai pemerintah atau tergugat satu nih Tribuners ini telah lalai gitu dengan belum menetapkan bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi status bencana nasional. Dan berdasarkan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tribuners tentang penanggulangan bencana. Dan nggak hanya itu nih, Tribuners tergugat 3 yakni Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa ini dinyatakan juga lalai gitu Tribuners dengan tidak memberikan bantuan dana penanggulangan bencana secara maksimal khususnya kepada masyarakat di Provinsi Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Dan selanjutnya untuk tergugat 4 nih Tribuners Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto ini dinilai lalai juga dengan tidak melakukan koordinasi dengan tergugat satu. Dan untuk segera menetapkan peristiwa banjir akibat deforestasi yang liar di ketiga provinsi itu menjadi berstatus bencana nasional. Dan atas hal itu nih Tribuners Arjana memohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim, Pemeriksa, dan Pemutus Perkara untuk memberikan putusan nih Tribuners mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dan seiring dengan itu, Tribuners Presiden Prabowo Subianto ini diketahui memimpin rapat terbatas atau ratas
di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Tribuners pada Minggu 7 Desember 2025 kemarin. Dan dalam ratas tersebut, Tribuners Presiden ini menceritakan nih mengenai hasil peninjauannya ke lokasi bencana di Biren Aceh. Dan di lokasi tersebut, Presiden mengatakan bahwa Kementerian PU dan juga TNI ini sedang bekerja keras gitu ya untuk merehabilitasi jembatan. Presiden Prabowo juga menargetkan dalam 1 minggu nih Tribuners jembatan itu agar bisa beroperasi gitu untuk digunakan para warga. Dan dalam rapat Tribuners, Presiden ini juga menyampaikan nih bahwa banyak menerima laporan mengenai adanya sawah yang rusak akibat banjir dan juga longsor beberapa waktu lalu. Selain itu, kata Presiden, laporan yang masuk juga terkait banyaknya bendungan dan juga rumah-rumah yang rusak. Kemudian Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajarannya agar melakukan perbaikan. Menteri Sekretaris Negara Tribuners Prasetyo Hadi kemudian juga menjelaskan nih alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh setelah sebelumnya beliau ini juga telah pergi ke Aceh ya Tribuners tepatnya pada Senin 1 Januari selesai bencana banjir longsor beberapa waktu lalu nih Tribuners. Dan menurut Prasetyo nih Tribuners dampak dari bencana alam hidrometeorologi basah di Aceh cukup besar gitu ya Tribuners, dan dikatakan Prasetyo di Posko Terpadu Penanganan Bencana Aceh pada kemarin nih Tribuners 10 hari pasca bencana itu kondisi di Aceh masih banyak yang belum pulih. Dan pemerintah juga terus berupaya Tribuners untuk mempercepat pemulihan bencana di Aceh sendiri. Dan diantaranya dengan memetakan titik lokasi yang sangat memerlukan bantuan. Nah, terkait dengan kabar banjir Tribuners ya, seperti yang kita tahu nih terjadi di 3 daerah gitu ya Tribuners. Dan ini ternyata di sisi lain banjir itu Tribuners yang menjadi sorotan adalah adanya lapas yang terendam banjir. Kemudian dengan terpaksa ini para narapidananya ini dilepas. Jadi seluruh narapidana dari sebuah lembaga pemasyarakatan atau lapas Tribuners di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh terpaksa dilepas nih Tribuners setelah banjir di kawasan itu tuh mencapai ketinggian atap bangunan. Kemudian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto mengatakan warga binaan tersebut harus dikeluarkan dengan alasan kemanusiaan nih Tribuners. Tapi hingga kini keberadaan para warga binaan itu juga belum sepenuhnya dapat dipastikan ya, mengingat situasi di lapangan yang masih belum kondusif dan belum memungkinkan untuk pendataan menyeluruh. Namun Agus Andrianto ini berharap Tribuners nanti setelah semuanya reda nih pihaknya bisa melakukan inventarisasi lagi. Ia juga mengatakan nih bahwa pelepasan para napi itu atas dasar kemanusiaan. Soalnya kalau nggak dilepas ya Tribuners nanti kalau misalkan banjirnya sampai atap gitu ya nanti bisa jadi pemerintah kemudian yang disalahkan gitu ya. Dan Agus kemudian menegaskan nih Tribuners bahwa jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga sudah diperintahkan untuk menangani situasi tersebut. Sementara Ditjen Imigrasi juga dikerahkan nih untuk mendata kondisi unit pelaksana teknis atau UPT yang terdampak banjir. Dan pada Jumat, Kemenimipas ini mengirimkan bantuan berupa beras, kemudian kebutuhan wanita dan bayi, hingga makanan buat korban banjir di wilayah Sumatera, tepatnya di Aceh, kemudian Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Di sisi lain, Agus juga menyebut nih Tribuners jumlah lapas yang berada di beberapa daerah di Aceh, Sumut, dan Sumber itu juga terdampak banjir dan juga tanah longsor. Namun ini nggak separah ya yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara terkait warga binaan yang dibebaskan di salah satu lapas di Aceh Tamiang nih Tribuners, Agus mengatakan bahwa ini sudah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Pemda setempat. Dia juga mengungkapkan bahwa ketika kondisi sudah dinilai pulih nih, maka warga binaan itu nantinya akan dibawa kembali ke lapas. Sebagai bagian daripada warga masyarakat tentunya bukan hanya masyarakat saja yang tertimpa musibah, tapi juga dari pegawai kami dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bahkan ada satu lapas di Tamiang yang karena sudah sampai di atap, ini terpaksa warga binaan pemasyarakatan yang ada di sana ya harus dikeluarkan dengan alasan kemanusiaan. Sampai saat ini kita belum tahu keberadaan mereka di mana karena
situasi dan kondisi. Namun kami sudah berangkatkan Dirjenpas dan perwakilan dari jajaran imigrasi untuk mendatakan situasi dan kondisi keluarga besar kita yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Padang. Nanti dari hasil inventarisasi nanti akan kita ketahui kerusakan apa yang ditimbulkan, masalah apa yang menjadi dampak daripada bencana, nanti akan kita lakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.